Halo teman-teman, di video kali ini saya bakalan berbagi gimana caranya untuk memformat proposal tugas akhir dan menggunakan fitur styles yang ada di Microsoft Word. Jadi, di sini kita akan pakai buku panduan tugas akhir yang dikeluarkan oleh Departemen Sistem Informasi sebagai rujukannya. Jadi, ini di bagian halaman 9 akan ada format proposal yang akan kita jadikan rujukan. Pertama-tama marginnya dulu. Marginnya ini portrait dengan margin kanan, bawah, atas itu 3 cm dan bagian kirinya itu 4. Footernya 2,5. Kalau landscape, maka itu yang kiri ini tadinya 4, ini menjadi 3. Kemudian bawah yang tadinya 3 itu menjadi 4. Footernya tetap 2,5. Contohnya kayak gini. Ini untuk yang portrait 3, 3, 3, 4. 4-nya di sebelah kiri. Terus layoutnya juga footernya 2,5. Sementara itu kalau yang landscape itu bottomnya yang 4, lainnya 3. Dan footernya 2,5. Terus selain margin ada juga aturan tentang halaman pertama itu harus seperti apa dan juga footernya. Ini ada di lampiran 1. Jadi halaman pertama itu harus ada seperti ini, logo ITS, terus ada nama program studi, ada nama fakultas dan nama institut, kemudian ada logo sistem informasi. Nah, di sini jangan lupa karena nama fakultas kita itu udah ganti, jadi harus diupdate ke nama fakultas yang baru. Contohnya itu seperti ini. Terus footernya itu ada paragraf pembimbing 1, paraf pembimbing 1, ada paraf pembimbing 2, terus ada halamannya juga. Halamannya ini adalah halaman berapa per total halaman. Footernya ini dimasukkan ke bagian ini pakai fitur footer supaya nanti tiap halaman tuh sama semua. Ini dikasih garis, dikasih text box juga. Terus untuk halamannya kita bisa pakai page number yang bagian page X of Y, baru nanti kita edit page sama of-nya itu kita hapus, kemudian kita kasih garis miring kayak gini. Itu untuk footernya. Kemudian kalau sudah, kita akan lanjut ke stylingnya. Jadi di Microsoft Word itu ada ini styles ya. Tujuannya styles ini adalah untuk memudahkan kita memformat. Jadi kita udah mendefine duluan, nanti tinggal kita ganti-ganti aja. Kayak misalnya ini kan pakai normal. Misalnya tiba-tiba ini tuh menjadi heading 1, tinggal klik aja ini. Dia akan jadi heading 1 gitu kan. Jadi lebih cepat dan juga bisa seragam untuk setiap style yang sama itu nanti seragam gitu salah satu dokumennya. Nah, jadi pertama kita atur yang normal dulu. Caranya klik kanan, terus kita modify. Terus diatur di sini juga cukup kadang-kadang, tapi seringkali kita harus masuk ke format, terus ke paragraf. Oke, kita baca dulu ya di buku panduannya. Hurufnya ini Times New Roman dengan ukuran 12.
Ini Times New Roman ukuran 12. Kemudian berjarak 1,5 spasi. Line spacing-nya 1,5. Ini ada pengecualian ya, yang 1 spasi itu untuk tulisan-tulisan lain kayak keterangan diagram, keterangan tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Pokoknya selain yang paragraf biasa, itu pakai space-nya 1. Selain paragraf biasa, ya. Kemudian, paragraf baru berjarak 3 spasi dari baris terakhir paragraf di atasnya. Untuk melakukan ini, kita kasih spacing after-nya itu 8 poin. Itu kurang lebih ntar totalnya jadi 3 spasi sama yang aslinya ini, yang 1,5. Jadinya ntar 3 spasi. Udah seperti ini. Terus ada aturan juga, yaitu huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah dan tidak dimulai dari dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya 2 baris. Jadi contohnya itu misalnya kayak gini nih. Misalnya melalui kata ini, kata awal paragraf ini dimulainya dari sini, dari baris terakhir dalam halaman, itu nggak boleh. Kecuali kalau seenggaknya dari 2 baris terakhir itu baru boleh. Gimana cara ngaturnya? Kita kembali ke bagian paragraf tadi, di style yang normal, kemudian ke line and page breaks. Pastikan di sini widow orphan control ini dicentang. Tuh. Tapi tetap aja ya, nanti teman-teman harus ngecekin juga, siapa tahu ada yang kelewat. Enaknya pakai ini, kita bisa ngeformat itu langsung untuk semua teks yang setipe. Jadi misalnya ada yang salah, bisa diedit di sini, nanti semuanya pun akan ikutan teredit. Oke, kemudian selain ada jenis tulisan yang normal, biasa, ada juga ini ya, kayak bab, subbab gitu, kayak ini bab 1 pendahuluan, 1,1 latar belakang masalah, dan seterusnya. Itu kita aturnya di heading 1, heading 2, dan seterusnya. Aturannya kita ngelihat di sini ya. Ini aturan pertama, judul bab, subbab, sub-subbab, dan seterusnya tidak boleh berada di dasar halaman tanpa diikuti oleh isinya. Jadi nggak boleh kalau misalnya ini misal latar belakang masalah di sini, terus isinya baru di halaman selanjutnya. Itu nggak boleh. Cara ngaturnya itu gini, misalnya kita ngatur yang heading 1 ya. Klik kanan, modify, format, paragraf. Ini kita centang yang keep with next. Terus ini juga bagus sih untuk dicentang, walaupun ini mungkin akan jarang terpakai ya. Jadi keep lines together itu supaya misalnya judul babnya ini panjang banget sampai lebih dari 1 baris. Jadi antar baris ini nggak akan terpisah oleh halaman gitu. Sebaiknya dicentang aja sih buat jaga-jaga. Tapi yang paling penting ini harus dicentang yang paling atas sama kayak yang normal. Keep with text, keep with next. Ini juga dicentang. Gitu. Kemudian nah, di sini juga ada pembagian bab dan subbab. Hierarkinya seperti ini. Bab atau judul
itu pakai huruf ini, yang dipakai itu huruf Arab ya, atau huruf biasa kayak gini. Terus pakai huruf besar dan tebal. Tetap Times New Roman 12, tapi dia besar dan tebal. Cara mengaturnya gimana? Kita masuk lagi ke modify. Kemudian di bagian font, di sini bisa pakai all caps. Atau sebenarnya sih nggak pakai ini, tapi kalian secara manual juga boleh. Cuman kalau kita atur all caps-nya di sini, maka ini bakalan terotomatis gitu loh. Misalnya kalian nggak sengaja nulisnya huruf kecil, itu nanti tetap akan munculnya besar gitu. Terus untuk subjudul ke-1, yaitu heading 2, itu huruf tebal, tapi nggak besar. Ini contohnya seperti ini. Kita pastikan dia tebal, tapi nggak usah dibesarkan. Dan jangan lupa untuk hurufnya itu memakai huruf kecil, kecuali huruf pertama. Terus nama-nama misalnya itu emang sesuatu yang emang hurufnya itu harus besar, dan simbol. Jadi kapitalisasinya itu kayak kalimat biasa, seperti ini contohnya. Latar belakang masalah, B-nya kecil, M-nya kecil. Terus subjudul kedua itu nggak pakai huruf tebal, jadi hurufnya normal aja, Times New Roman 12. Contohnya kayak apa ya? Nah, kayak gini contohnya. Terus di sini untuk pembagian berikutnya gunakan A, B, C, D. Jadi setelah subjudul kedua itu nggak ada subjudul lagi. Jadi nggak ada 3, 1, 1, 1 gitu. Oke. Kemudian ini kan kita pakai angka ya. Ini kan bab 1 ada angkanya, terus nanti subjudulnya pendahuluan yang pertama itu 1.1, kemudian nanti 1.2. Kemudian di bab 2 itu juga nanti jadinya 2.1 gitu. Gimana cara ngaturnya? Caranya adalah dengan membuat ini, multi-level list. Caranya adalah teman-teman define ke bagian sini dulu, terus define new multi-level list. Nah, nanti di sini kita klik more ya, biar banyak pilihannya. Di level yang pertama, itu ada level subjudul pertama, heading 1, yaitu nama bab ya. Di sini kita pilih number style-nya yang huruf Arab, terus ditulis bab huruf besar semua, terus ini nama, ini ya angka dari sananya, terus dikasih titik gitu. Jangan lupa kita link ke heading 1. Jadi nanti heading 1 bakalan punya pengaturan penomoran seperti itu. Heading 2 itu kita link ya, ini level 2, kita link ke heading 2. Terus ini kan sebenarnya dimulai dari 1 gitu kan ya, tapi kita include level number from level 1. Nanti duanya ini bakal muncul di sini dan bisa kita atur
menjadi 2.1. Gitu. Jangan lupa ini start head-nya sama restart list-nya pastikan sudah seperti ini. Jadi startnya mulai dari 1 dan tiap ganti level 1 alias tiap bab baru maka dia bakalan ngulang lagi listnya. Gitu ya. Jadi ini bisa dilihat untuk level 1 atau bab atau jilbab itu pakai formatnya kayak gini. Ini untuk yang subbab, ini sub-subbab. Kemudian yang terakhir karena nggak boleh ada lagi, kita pakai huruf A kayak gini. Itu ntar diatur, setelah diatur di sini maka nanti style ininya juga bakalan berubah. Itu aja sih teman-teman untuk pengaturan formatting dokumen dan juga penggunaan styles pada Microsoft Word. Mungkin teman-teman di sini banyak ya yang udah pakai format dari proposal tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan lupa tetap teman-teman harus secara mandiri mengecek lagi penulisannya karena belum tentu benar juga. Rujukan yang paling utama itu adalah buku panduan. Jadi sambil dibaca lagi, pastikan bahwa penulisan proposal tugas akhir teman-teman sudah sesuai dengan yang ada di buku panduan. Terima kasih.